Mau tanya dong segala sesuatunya tentang mobil dan tipe sistem transmisi ini, oke? Mobilnya oke kok, mobil Innova, mesin-mesin Innova itu termasuk mesin yang kuat, tangguh, nggak rewel, ya kan? Kemudian Hai lovers, balik lagi dengan saya Dokter Mobil. Kali ini untuk stabil Innova diesel. Nah, di Innova dieselnya bisa 2KD dan 2GD. Rokim minta infonya kalau Innova diesel 2010 disarankan menggunakan oli mesin kekentalan 10W atau 15W. Oke, kalau disarankan pabrik Anda cek di buku manual. Cuman 2010 itu kan udah common rail. Nah, common rail itu 10W nggak masalah. Untuk di mobil Innova yang lebih lama atau lebih tua itu biasanya mereka sarankan pakai 15W. Jadi 15W no problem, 10W juga no problem. Kenapa? Karena Innova diesel ini mesin 2KD ini sih harusnya pakai 10W40 sih, normal sih nggak apa-apa sih. Bahkan pakai 5W40 pun nggak masalah karena dia sudah common rail gitu loh. Halo dokter mobil, saya mau tanya kenapa mobil saya kadang-kadang susah masuk dari gear 1 ke gear 2. Kalaupun masuk kadang mudah tetapi kadang bunyi crack. Oke, di transmisi itu kadang dari gear 3 ke 2 juga. Dulu pernah dibawa teman dan teman saya agak kasar bawanya, mohon bantuannya. Toyota Innova diesel tahun 2017 manual. 2017 manual udah bunyi-bunyi. Oke, untuk Innova diesel yang begitu itu biasanya synchromesh-nya ya yang udah rusak di gear 2-nya. Nah, itu harusnya sih diturunin transmisinya, itu synchromesh-nya diganti. Karena memang kalau misalkan dulu itu sih biasanya gejalanya kopling belum 100% keinjak udah ditarik diganti ke situ atau ditarik keluar dari gigi itu. Itu bisa tuh. Makanya kenapa gaya Anda menyetir juga menentukan keawetan mobil dan transmisi Anda. Cuman saran saya memang dibawa ke bengkel, diturunin transmisinya, dilihat synchromesh di gigi keduanya. Itu biasanya synchromesh itu yang sudah rusak sehingga nggak bisa masuk dengan benar atau stay masuk gitu loh. Ini nanti parahnya nih ketika Anda nanjak gunung nih di gigi 2 nih, itu giginya bisa keluar sendiri loh, itu dari posisinya bisa balik ke netral itu dengan sendirinya. Hati-hati, ini lumayan parah, Anda harus cepetan cek dan cepetan diganti. Iluh Desi, Bang mau tanya Innova Reborn diesel manual, kalau posisi kunci on ada suara nging di bagian kap mesin. Apakah itu suara pompa bahan bakar? Bukan. Innova diesel Reborn atau yang lama itu tidak memiliki pompa solar elektrik, oke? Jadi bunyi nging itu kemungkinan besar, spekulasi saya adalah Anda mendengar suara dari modul ABS. Karena modul ABS-nya ketika Anda kontak on itu tetap dia akan bunyi nging di awal-awal untuk memastikan semua komponennya bekerja dengan baik. Kalau itu ada yang tidak bekerja dengan baik, nanti akan nyala cek engine ABS-nya. Dan suara itu tidak berhenti. Apakah pompa bahan bakar terus? Oke, ini udah jelas ya bukan pompa bahan bakar. Andrew Jason, Dok, saya baru beli Innova Reborn diesel G automatic. Mau tanya dong segala sesuatunya tentang mobil dan tipe sistem transmisi ini, oke? Mobilnya oke kok, mobil Innova, mesin-mesin Innova itu termasuk mesin yang kuat, tangguh, nggak rewel, ya kan? Kemudian tipe Toyota tuh irit bahan bakar, kemudian ya itu semua orang bisa perbaiki dan yang penting Anda isi solar yang bener, ganti oli tepat waktu, saya jamin sih nggak bakal ada problem sih. Kalau maticnya juga, oli maticnya juga harus diganti tepat waktu. Nah, kalau orang kaget itu kan balik lagi preference. Orang ada yang suka beli diesel, ada yang suka beli bensin. Kalau saya tergantung pemakaian. Kalau Anda mau pakai untuk operasional setiap hari, mau yang nyaman, yang cukup kencang, ya Innova diesel nggak salah sih pilihannya. Kalau Anda memang maunya kencang ya beli bensin gitu aja. Nah, cuman untuk mobilnya sih saya sendiri sih, bagi saya sih Innova diesel ini mobil yang cukup tangguh dan cukup kuat untuk mesin 2GD dan 2KD. Nah, cuman bedanya 2KD itu lebih mudah dimodifikasi dan lebih mudah dicarikan top speednya. Nah, sedangkan 2GD karena mesinnya masih baru, belum terlalu banyak modifannya di luar sana. Gitu aja sih. Bila Kif Arieta Sabra mau tanya mobil lain, saya ada Innova diesel tahun 2009 km 100.000. Waktu itu saya bersihin selang saluran udara ke turbo karena di sekitarnya banyak seperti rembesan oli. Oke, itu normal. Bersihin aja terus dikasih seal. Tapi waktu buka selang keluar asap putih agak banyak. Apakah itu normal atau ada yang nggak beres? Oke. OCV valve-nya yang di belakang selang itu tuh dibersihkan dulu supaya jangan terlalu banyak kotoran di situ. Bersihnya pakai karburator cleaner bisa. Bersihkan, keringkan, pasang lagi. Jangan sampai pecah ya. Terus kalau penguapan oli itu balik lagi ke olinya sih. Apakah olinya itu bagus? Apakah olinya itu memang jenis oli yang penguapannya tinggi? Terus balik lagi ke coolant-nya juga. Apakah mobil itu didinginkan dengan baik sama coolant-nya dengan baik dan benar? Kalau coolant yang nggak bisa mendinginkan mobil itu dengan baik, otomatis suhunya akan lebih panas sedikit sehingga penguapan oli akan lebih
banyak. Nah, asap putih yang keluar itu memang namanya penguapan oli dari blow by gas. Itu wajar sih keluar sih. Cuman balik lagi kan, OCV-nya, valve-nya dibersihkan supaya nggak keluar olinya terlalu banyak. Kemudian olinya pakai yang bagus dan coolernya pakai yang bagus. Harusnya kalau 3 itu bagus, tetap akan keluar asap putih tapi akan minimal. Stefanus Hermawan, Om saya pakai Innova 2015 diesel, ganti downpipe dan hasilnya digeber di RPM 3500 kok ada gesekan besi. Kira-kira kenapa ya? Ya udah pasti itu downpipe-nya nyangkut atau ngeganjel di suatu tempat atau di tempat lain yang ketika pasang downpipe itu ada yang menjadi nggak lurus lagi. Nah itu ya dicek satu-satu apa yang diganti, ya suruh yang pasang ngecekin lah itu kenapa kok bunyi dan bergesek gitu, dicari bener-bener. Om mau tanya, saya ada Innova diesel 2009 manual, kalau mesin udah suhu optimal jarum tengah viscofan-nya bunyi terus, sama kalau udah digeber di atas 100 km per jam pas lepas gas raungan viscofan-nya makin keras, apa itu wajar? Tidak, kalau kilometer udah hampir 100.000 ya saran saya sih itu viscofan-nya diservis. Itu viscofan-nya ada olinya, silikon oilnya yang harus diganti dan ada seal-sealnya. Kalau seal-sealnya itu mati biasanya dia nggak berputar. Nah ini kan viscofan-nya bunyi terus, nah berarti saran saya sih viscofan-nya diservis dan radiatornya juga diservis. Radiatornya diservis, disogokin ulang, diisi dengan coolant yang bagus, harusnya sih ini akan jauh lebih mendinginkan mobilnya. Big Brother, offset Innova diesel 2007, spesifikasi buku manual 15W, kalau dikasih oli 5W30 bahaya nggak, rusak mesin jangka panjang nggak? Oke, untuk 2007 5W30 saran saya itu terlalu encer. Anda isi 10W40 aja normal. Kalau 15W40 mungkin sekarang agak susah carinya, tapi itu memang oli untuk diesel sih 15W40. Anda boleh encerkan jadi 10W40, cuman kalau untuk 5W30 itu terlalu encer kalau bagi saya. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan stabil Innova diesel dari saya, Lunung Dokter Mobil. Thanks. Hai, silahkan like, komen, dan subscribe di channel YouTube Dokter Mobil di bawah ini. Siapa tahu kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Nah, di 100.000 subscriber kita akan memberikan dua giveaway, yaitu tune-up ultimate gratis di Dokter Mobil dan paket servis AC yang paling tinggi gratis juga di Dokter Mobil. Untuk syarat dan ketentuannya, kemarin kita ada rilis satu video tentang 10 hal bagaimana caranya supaya teman saya nggak jomblo lagi di 2020. Giveaway ini akan kita berikan setelah subscriber 100.000 untuk jawaban yang paling lucu, dan orangnya akan kita tarik ke bengkel, kita akan bikin video sama orangnya dan kita akan bikin video itu live ngasih tahu ke Mas Ikai 10 hal yang disarankan itu. Oke, sip dong. Thanks.